Hai semua, balik lagi di video aku Yuliani Kusmana. Kali ini aku mau share cara membuat roti goreng isi rogut ayam seperti ini. Bisa lihat ya, ini tuh menul banget. Dan isiannya pun gak kalah enak ya, lumer banget. Nah, buat kalian yang penasaran cara bikinnya, tonton terus sampai selesai ya. Sebelum mulai, jangan lupa bantu subscribe channel saya dan juga like di video ini, serta komen jika kalian ada yang tanyakan dan share jika video ini bermanfaat ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Untuk resepnya bisa cek di deskripsi juga ya. Pertama, kita akan bikin isiannya dulu. Di sini aku menumis minyak goreng. Untuk kita tumis bahan-bahannya. Setelah mulai panas, kita akan tumis bawang bombaynya. Lalu kita tambahkan juga dengan bawang putih yang sudah dihaluskan seperti ini. Kita aduk rata sampai bahannya itu tercampur rata dan mengeluarkan aroma wangi ya. Selanjutnya kita tambahkan dengan daun bawang agar lebih wangi. Jadi bukan batangnya ya, tapi daun bawangnya yang hijau. Aduk-aduk bahannya sampai tercampur rata. Masak hingga bawang-bawangan ini mulai matang dan wangi ya. Selanjutnya, setelah mulai matang dan wangi, kita tambahkan wortel yang sudah dipotong kotak seperti ini. Lalu tambahkan juga buncis yang sudah dipotong kecil-kecil seperti ini. Dan juga tambahkan juga dengan jagung pipil, jagung manis pipil seperti ini. Dan tambahkan juga dengan ayam yang sudah dipotong kecil-kecil ya, potong kecil dadu-dadu seperti ini. Lalu aduk semuanya sampai tercampur merata. Aduk-aduk semua bahan ini sampai ayamnya mulai berubah warna ya. Nah, ini sudah mulai berubah warna. Kita akan tambahkan bahan lainnya. Kita sisihkan dulu bahan-bahan ini. Lalu kita siapkan bahan untuk pengentalnya. Di sini saya menyiapkan margarin yang sudah dilelehkan seperti ini. Lalu kita tambahkan tepung. Lalu aduk dengan cepat dan masak sampai kedua bahan ini menyatu dan mulai setengah matang ya. Jadi jangan masih mentah karena khawatir nantinya akan bau dari tepung. Kita aduk-aduk terus sampai menggumpal. Nah, ini sudah mulai menggumpal. Kita akan campur ke bahan sayuran tadi. Campurkan kedua bahan tadi, adonan pengental dan sayuran yang kita tumis sebelumnya. Lalu aduk-aduk hingga merata dan kita tambahkan susu cair agar membuat sayuran ini lebih matang ya, dan juga memberikan rasa creamy nanti pada adonan rogutnya. Kita tambahkan susunya, lalu kita beri bumbu dan masak sampai kuahnya itu mulai menyusut ya. Aduk-aduk sampai rata, lalu kita akan tambahkan daun seledri. Ini untuk menambah aroma dari rogutnya agar lebih wangi. Lalu kita tambahkan bumbunya, ada garam, lalu ada gula pasir, dan juga aku tambahkan dengan sedikit merica ya. Campur semua bahan ini dan aduk hingga merata, dan kita koreksi rasa juga. Jika rasanya sudah pas,
kita masak adonan rogut ini sampai kuahnya benar-benar menyusut dan mengering ya. Disarankan sampai mengering agar nanti pada saat dimasukkan ke dalam adonan rotinya itu lebih gampang dibentuk. Kalau misalkan terlalu basah, nanti pada saat diaplikasikan ke adonan rotinya itu akan susah dibentuk ya, karena mengandung cairan seperti itu. Jadi diusahakan sampai mengering agar lebih awet juga pada roti gorengnya nanti ya. Adonan rogutnya sudah jadi, kita sisihkan dan sekarang kita masuk ke bahan untuk membuat rotinya. Di sini saya mau aktifkan dulu raginya dengan cara memanaskan dulu susunya. Jadi kita hangatkan dulu susunya, jangan sampai terlalu panas ya, sampai hangat-hangat kuku. Saya tambahkan tadi 1 sendok teh gula pasir dan aduk sampai rata. Lalu setelah diaduk gulanya larut, kita tambahkan dengan ragi. Tambahkan raginya dan kita aduk sampai raginya ini larut semuanya ya. Jadi kita aduk terus aja sampai raginya mulai larut. Dan setelah larut kita diamkan, jangan lupa ditutup ya gelasnya ya. Kita ini tutup dan diamkan. Lalu berikutnya kita siapkan bahan lainnya, ada tepung cakra ya. Ini saya menggunakan tepung protein tinggi. Lalu tepung ini saya tambahkan dengan susu. Untuk resepnya saya tulis di deskripsi ya. Tambahkan dengan susu, lalu tambahkan juga dengan gula pasir. Kita campur semua bahan keringnya di sini. Lalu kita aduk dulu bahannya. Setelah tercampur rata, kita akan tambahkan kuning telur agar rotinya lebih lembut. Nah, di sini saya tambahkan dengan kuning telur. Jadi saya bikin ini tuh 3 resep sekaligus ya. Nah, ini bisa lihat ya, dia sudah mulai tinggi. Tadi saya kelamaan menyiapkan bahan keringnya. Nah, setelah mulai naik raginya, kita tambahkan campur ke dalam bahan adonan keringnya seperti ini. Lalu kita mixer, aduk semua bahan dan tambahkan sisa cairannya. Susu cairnya kita tambahkan sisanya. Jadi tadi kita nggak pakai full susu hangat yang diaktifkan sama raginya, tapi kita siapkan juga suhu dingin aja ya, suhu ruang aja, boleh dingin juga boleh. Tambahkan sisanya. Setelah setengah kali seperti ini, kita akan tambahkan bahan lainnya, yaitu ada garam dan juga margarin ya. Jadi untuk mengikat adonannya agar nanti membentuk gluten sehingga adonannya nanti akan kalis elastis ya. Nah, ini untuk tambahan margarinnya sudah saya tambahkan, bisa diganti dengan butter agar lebih wangi. Lalu kita akan mixer adonan rotinya ini sampai benar-benar kalis elastis. Jadi pada saat di mixernya itu bertahap ya, dari jadi yang kecil dulu sampai semuanya mulai merata. Lalu tambahkan kecepatan yang kedua, terus mixer sampai benar-benar kalis elastis. Dan yang ini sudah mulai kalis elastis ya, tandanya itu ketika kita bentangkan seperti ini, dia tidak gampang robek ya. Nah, ini yang membuat rotinya itu empuk banget. Dan setelah kalis elastis, saya diamkan dulu rotinya, kita istirahatkan sekitar 40 menitan ya, atau sampai adonannya mengembang 2 kali lipat seperti ini. Setelah mulai mengembang, kita kempeskan adonannya, kita keluarkan udaranya agar nanti tidak menjadi ini ya, bolong-bolong pada rotinya. Jadi kita buang udaranya. Lalu kita akan timbang adonan rotinya.
Saya timbang sekitar satu bijinya 40 gram ya, dan disesuaikan sesuai selera masing-masing. 40 gram itu jadi lumayan ya, ukurannya besar kayak tadi ya di awal, sekepal tangan saya. Tapi kalau misalkan pengen lebih kecil itu bisa dikurangin aja. Setelah ditimbang kita akan bulat-bulatkan seperti ini, dan kita bulat-bulatkan semuanya. Jangan lupa ditata rapi ya. Jadi nanti kita akan ambil adonan yang pertamanya itu yang kita bulatkan pertama. Nah, ini yang sudah dibulat-bulatkan, kita tutup dengan kain, jangan sampai ini ya, selalu ditutup adonannya dengan kain atau ditutup dengan plastik wrap juga bisa, agar adonannya tidak gampang kering. Nah, ini saya ambil satu adonan lalu saya pipihkan terlebih dahulu. Kita akan isi adonan rotinya ini dengan rogut yang tadi buat di awal ya. Nah, di tengahnya itu saya sengaja tidak dipipihkan ya, jadi tetap bentuknya itu agak gendut ya di tengahnya, agar nanti pada saat diisi itu di tengah-tengahnya itu tetap berisi, jadi nggak tipis sebelah pada saat kita makan dari isiannya. Nah, ini tetap saya pipihkan terlebih dahulu agar nanti lebih gampang untuk kita bulatkan. Ini saya angkat dulu ya. Nah, ini dibaliknya. Jadi adonan yang dibaliknya agar yang tadi kan lebih bagus ya. Nah, itu yang tengahnya tuh masih ada ada benjendol-jendol. Maksudnya itu adonannya masih tebal ya, seperti ini bisa lihat. Lalu kita isi adonan rotinya itu dengan rogut yang kita buat tadi di awal. Nah, ini seperti ini. Kita lalu tutup adonan rotinya ini dengan isian rogut ayamnya tadi. Dan ini yang perlu hati-hati, dikarenakan kalau misalnya adonannya itu masih basah, dia akan gampang lembek pada adonan rotinya, jadi akan susah buat merapatkannya lagi. Dan kalau misalkan adonannya basah, ke roti gorengnya pun akan gampang basi, itu akan gampang asam jadi nantinya. Nah, ini kita rapatkan sampai benar-benar rapat, dicubit-cubit ya, kalau perlu dicubit-cubit nggak apa-apa, biar benar-benar rapi, benar-benar rapat. Nah, ini sudah selesai dibentuk dan diisi, lalu kita simpan kembali sampai mengembang 2 kali lipat. Jangan lupa ditutup ya, biar tidak kering. Lalu setelah mengembang 2 kali lipat, kita akan celupkan ke dalam putih telur dan tepung panir. Jadi sebelum digoreng itu kita akan balurkan dulu ya. Kalau misalkan ada adonan yang bocor seperti ini ya, misalkan ini ada yang bocor seperti ini kita bisa tambal dengan adonan dari tepung terigu dan air. Nah, seperti ini. Jadi nanti biar menutup si adonannya agar tidak gampang bocor, jadi nanti isiannya tidak keluar ya, seperti ini. Nah, ini salah satu contoh yang jika adonannya itu ada yang bocor. Ini saya celupkan dulu ke dalam putih telur. Jangan lupa senyamannya aja ya, menggunakan tangan satu untuk putih telur dan satunya lagi yang bahan keringnya ya, biar nanti enggak nempel-nempel ke tangan kalau dicampur. Jadi nanti sebelah tangan jadi satu basah, tangan basah, satu tangan kering ya. Ini kita masukkan ke dalam tepung panir seperti ini dan kita sisihkan, kita simpan dulu pelan-pelan ya, karena kalau nggak pelan-pelan, nggak hati-hati, nanti adonannya akan gampang kempes. Jadi memang perlu hati-hati. Dan ini sudah selesai dibalur dengan tepung panir, kita sisihkan dan lakukan sampai selesai semuanya habis. Nah, kalau yang ini adonannya tidak perlu ditambal ya, tidak bocor, jadi pelan-pelan aja kita masukkan
Nah, seperti ini. Lalu masukkan ke bahan kering seperti ini, pelan-pelan. Karena kalau nggak pelan-pelan dia akan gampang kempis ya. Seperti ini. Sampai tepungnya itu mulai menutupi seluruh permukaan dari rotinya ya. Ini sudah selesai. Kita sisihkan juga. Lakukan sampai habis. Nah, ini roti yang sudah siap untuk digoreng. Kita panaskan minyak dengan api kecil, cenderung sedang ya. Jadi jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar, tapi sedang tapi cenderung kecil. Jadi harus pas aja pokoknya ya. Jadi kalau terlalu besar takutnya dia gampang gosong. Jadi kita masak si rotinya ini sampai benar-benar berwarna golden brown atau kecoklatan. Nah, ini sudah mulai, kita akan balik seperti ini ya. Ini sudah mulai mengeras. Kita bisa bolak-balik atau dibalik seperti ini. Kita cek juga ya satu-satu. Dan hati-hati karena kalau misalkan ada yang bocor nih seperti ini, dia akan meletup-letup ke minyaknya. Nah, seperti ini ya. Jadi suara minyaknya pun akan berbeda kalau ada yang bocor. Kita angkat yang sudah matang, dan kalau sudah diangkat semua, kita saring minyaknya agar tidak ada sisa-sisa yang gosong menempel pada adonan roti yang baru. Nah, ini dia yang sudah selesai dan matang semua. Setelah ditiriskan minyaknya, kita coba cek seperti ini. Ini baru sebagian ya, karena nggak cukup wadahnya. Nah, rotinya ini kita coba buka. Dan ini tuh empuk banget asli. Jadi walaupun dia sudah dingin juga tetap empuk ya, karena tadi adonannya sampai kalis elastis. Dan tipsnya aja tadi, adonannya itu adonan rogutnya itu diusahakan sampai kering ya, benar-benar kering agar nanti adonannya tidak gampang basi. Roti goreng itu tidak gampang basi dan tetap awet. Bisa lihat ya seperti ini. Ini tuh enak banget, dan ini menurut saya masih basah ya, adonan rogutnya masih belum kering banget. Jadi diusahakan kalau misalkan untuk beberapa hari ke depan adonan rogutnya benar-benar kering ya. Dan ini enak banget loh, apalagi adonan rogutnya seperti ini. Aduh, meleleh banget dan wajib dicoba. Untuk adonan rotinya oke banget, dan isiannya itu misalkan mau diganti itu boleh bebas ya, sesuaikan dengan selera. Itu dia tadi video cara membuat roti goreng isi rogut ayam. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, dan jika kalian ada masukan atau tips lainnya, boleh komen di kolom komentar ya. Jangan lupa di-share jika video ini bermanfaat. Terima kasih juga yang sudah subscribe dan like-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Lupa satu lagi, jangan lupa ya teman-teman juga mampir ke sosial media aku yang lainnya. Ada TikTok dan Instagram juga @yulianikusmana. Dicek aja ya, di sana juga banyak resep-resep masakan lainnya. Terima kasih, dadah. Sekarang beneran pamit, dadah.